Lu cari pengacara yang bener deh. Lu dapat pengacara yang odong-odong semua, gue bingung. Pada nggak baca undang-undang apa gimana sih? Kan lawak. Lo tuh judulnya lawak gitu loh. Kalau Pak Dodi ternyata pas kemarin tanggal 21 Desember, di mana kalau almarhum masih hidup, ulang tahun. Bapak juga mendapatkan, saya ceritakan dulu. Jadi minggu kemarin tanggal 21 itu jadi sakit ya. Jadi minum obat. Jadi sebenarnya jam 12 malam itu pingin kumpul semua sama mamanya Vanessa, sama Cika, sama Mayang, untuk kita jam 12 itu mendoakan, sholat, mendoakan. Tapi nggak bisa karena tidur ya, sakit. Itu saya dimimpikan, mimpinya Vanessa ingin cepat-cepat makamnya dipindahkan ke Katuliang dengan mama, ingin secepatnya dipindahkan. Itu mimpi saya. Jadi itu permintaan Vanessa pada malam di hari ulang tahun dia. Iya, nggak diceritakan alasannya. Pokoknya dia bilang ingin cepatnya dipindahkan ke makam mamanya, satu yang makam mamanya. Jadi itu mimpi saya pada malam ulang tahun Vanessa. Dan kemudian gimana nih Dedi sendiri? Gue yakin ya, si Pak Dodi ini mantan pelawak, tau gak? Dia lawak terus. Terus dia ada ngomong kan, katanya mimpi nih. Dedi udah dimimpiin katanya. Jadi cepat atau lambat makamnya Vanessa harus dipindahin. Lu tau mimpi gak nih, kayak misalnya kayak gue nih putus cinta ya kan, kepikiran terus nih mantu laki, kebawa mimpi juga sama gue. Itu mah emang lu nya aja kepikiran, main mindahin, jadi di otak lu ditanamin, jadi lu bikin lawak, lu tau. Kalau terus lu cerita cerita tiap kali di depan media, gimana gak lu dibikin ketawaan orang-orang gitu loh, tapi lu diketawain gak terima, lalu sendiri yang bikin. Halo sobat Fakta Bampin, ketemu lagi dengan Bampin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Dodi Sudrajat. Keinginannya untuk memindahkan Vanessa memang sepertinya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Segala cara dilakukan oleh Dodi, termasuk menemui pengacara Sunan Kalijaga untuk minta bantuannya. Dan akhirnya Sunan Kalijaga pun bisa terenyuh hatinya karena Dodi menangis saat bertemu dengan Sunan Kalijaga. Menangis terseduh-seduh meminta bantuan Sunan Kalijaga, bahwa dia mengatakan bahwa dia harus memperjuangkan anaknya, yang di situ anaknya ingin makamnya dipindah. Dodi juga bercerita bahwa dia mimpi lagi Vanessa pada hari ulang tahunnya dan minta makamnya segera dipindah. Nah, inilah momen Dodi bertemu dengan Sunan Kalijaga dan kemudian menangis terseduh-seduh, terisak di hadapan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun berjanji akan menjadi pembela Dodi Sudrajat. Namun sayangnya netizen ada saja yang bisa menjawab hal itu. Saat Sunan Kalijaga mengatakan bahwa Dodi ini terzalimi karena dia dihujat seluruh Indonesia tanpa tahu orang-orang apa yang sebenarnya terjadi. Namun netizen bisa saja menjawab pernyataan Sunan Kalijaga itu. Netizen mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau Dodi Sudrajat tidak melakukan hal-hal yang kontroversial dan membuat dia dihujat oleh publik. Nah, bagaimanakah netizen ini menjawab dengan cerdas apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga dan juga Dodi Sudrajat? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bampin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dia lawak terus. Dia ada ngomong kan, katanya mimpi nih. Jadi lagi mimpin katanya. Jadi cepat atau lambat makamnya Vanessa harus dipindahin. Lo tau mimpinya nih, kayak misalnya kayak gue nih putus cinta ya kan, kepikiran terus nih mantu laki,
kebawa mimpi juga sama gue. Cuma emangnya aja kepikiran main mindahin, jadi di otak lu ditanamin, jadi lu bikin lawak lu terus cerita di salah apa? Cerita tiap kali di depan media. Gimana kalau dibikin ketahuan orang-orang gitu loh, tapi lu diketawain gak terima, lalu sendiri yang bikin. Lawakannya kayak begitu. Lu tau bunga mimpi gak sih? Bunga mimpi yang ada di otak lu dipikirin terus tuh kejadian di mimpi lu, tau gak? Gak usah pakai alasan lu dimimpiin emang lu pengen pindahin, ya kan? Hak-hak ya, hak yang harusnya buat lu. Gue tanya hak lu apa gitu loh. Ngomongnya apa sih yang mau diperebutin? Kok diributin? Lu yang ngeributin tiap kali. Nggak ada yang ngeributin selain lu. Lu doang yang ngeributin terus, Pak Dodi. Tiap kali juga ribut semuanya dari omongan lu. Netizen juga geram gara-gara omongan lu. Coba kalau lu diem ya kan, diem di rumah gitu, udah baca Yasin yang bener ya kan, tanpa mengubah nama, tanpa ini itu, orang lu juga nggak akan dihujat. Ini lu nya yang bikin onar, yang dihujat lu nggak terima, padahal lu yang bikin masalah. Tiap kali ngomongnya so iye, warisan dari mana? Warisan juga nggak ada, tapi lu dikit-dikit memperebutkan hak apa coba gue tanya? Ih, lu cari pengacara yang bener deh. Ya, selamat pagi semuanya. Mamski udah melihat berita dan menonton YouTube. Ada wawancaranya bapaknya Vanessa Angel yang menunjuk pengacara baru, yaitu Mas Sunan Kalijaga. Dan Mamski sudah kenal Mas Sunan Kalijaga ini cukup lama, hampir 12 tahun yang lalu membantu Mamski. Jadi Mamski tahu Mas Sunan ini orangnya profesional, orangnya adil dan selalu positif ya. Jadi kalau memang benar Mas Sunan pengen menjembatani perdamaian, lebih ke arah perdamaian, itu Mamski yakin Mas Sunan pasti akan mengusahakan semaksimal mungkin. Nah, yang perlu digarisbawahi ya Mas Sunan, bahwa saya, teman-teman, keluarga Pak Faisal dan seluruh netizen di Indonesia juga sudah enak dan muak banget dengan kasus ini yang berkepanjangan tanpa titik temu. Tetapi alangkah baiknya juga Mas Sunan bisa melihat lagi ke belakang apa yang menyebabkan masalah ini jadi melebar sekali. Karena kalau dari keluarga Pak Faisal, setahu saya itu memang sudah maunya berdamai waktu dari awal-awal ya. Maksudnya karena ini kan sangat banyak ya namanya aib-aib keluarga gitu ya, urusan-urusan keuangan, bisnis ini kan urusan sensitif, warisan dan segala macam. Tetapi sepertinya tidak mendapatkan sambutan yang baik, justru malah banyak hal yang diungkap di publik. Silakan Mas Sunan melihat ke jejak digital di belakang. Termasuk Mas Sunan bisa cek TikTok saya di bawah sampai saya mau dan membuat video gitu loh. Saking saya melihatnya tuh Mas Sunan ada hal yang aneh sekali dari keluarganya Vanessa Angel, jujur saja. Sangat aneh gitu. Dan yang membuat kemarahan publik adalah pertama mengenai masalah warisan, minta dipisah dari Bibi. Vanessa dan Bibi kan masih statusnya suami istri, bukan bercerai. Pertama itu yang membuat tiba-tiba gempar ya. Lalu kedua, masalahnya eksploitasi anak, dianggap Gala itu dieksploitasi. Padahal dari dulu Gala sudah punya sosial media yang yang dipegang ibu bapaknya gitu. Dan bergulir lagi terus menerus sampai mau tes DNA segala. Mau dites DNA segala gitu. Sepertinya terus merubah namanya Dede Gala Sky Adriansyah menjadi binti Vanessa, menjadi Gala Sky Adzan. Ini hal-hal ini yang membuat kemarahan publik. Jadi Mas Sunan yang bijaksana, yang baik hati, yang punya ilmu agama jauh lebih baik dari saya, tolong dengan hormat dan respeknya saya, Emma Waroka, Mas Sunan bisa lihat jejak digital ke belakang gitu Mas Sunan. Dan saya yakin banget Pak Faisal, Mas Sunan, kalau Mas menemui Pak Faisal pasti juga akan mendapatkan info yang berimbang. Dan saya yakin Mas Sunan akan setuju dengan saya bahwa Pak Faisal itu orangnya cinta damai.